Selamat malam anak-anak. Malam. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Pada hari ini kita akan membahas tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Perlu kita ketahui, jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan salah satu memimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dari rumah hingga sampai ke tempat ini. Kini kami akan memulai pelajaran kami pada malam hari ini. Semoga apa yang nanti diberikan guru kami dapat mengerti dan memahami. Ini sebagai Bapa, kuserahkan dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya Ibu mau bertanya, minggu lalu kalian masih ingat materinya tentang apa? Wafat Yesus, Bu. Wafat Yesus, betul. Minggu lalu kita punya materi yaitu wafatnya Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang kedua yaitu kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Yang pertama, percaya pada pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Yang kedua, peduli terhadap orang lain seperti pribadi Yesus Kristus yang rela menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Yang ketiga, memahami makna sengsara, wafat, dan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga demi kebahagiaan kita sendiri. Yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menulis refleksi, puisi, atau doa tentang kepribadian Yesus yang menderita, sengsara, wafat, dan bangkit demi kebahagiaan manusia. Oke, selanjutnya kalian bisa melihat ini gambar apa? Yesus. Kebangkitan Yesus. Yang ini pengembangan iman. Yang ini Refleksi. Yang ini Orang sedang berdoa. Ini adalah gambar-gambar contoh bagaimana cara kita mengembangkan iman kita. Selanjutnya, Ibu punya cerita. Di sini ceritanya tentang siapa Yesus Kristus. Didengarkan baik-baik ya. Ya, Bu. Suatu ketika seorang anak bertemu dengan seorang teman yang berbeda agama. Dia adalah Made yang beragama Buddha. Suatu ketika Made bertanya kepada Yohanes yang beragama Katolik, "Nes, menurut kepercayaan kamu, siapa sih yang kamu imani dalam gereja Katolik?" Tanya Made kepada Yohanes penasaran. Yohanes lalu menjawab, "Saya mengimani Yesus Kristus yang adalah anak Allah." Lalu, "Mengapa ada Bapa dan Roh Kudus dan juga Bunda Maria?" Lalu Yohanes menjawab, "Kami hanya menghormati Bunda Maria yang melahirkan Yesus, Putra Allah. Dan Bunda Maria sendiri mengandung dari Roh Kudus." Jadi, ini adalah alasan bagaimana orang Katolik menghormati dan mengakui adanya Roh Kudus. Jadi, kami hanya mempunyai satu Tuhan, yaitu Allah. Percaya kan kalian kita punya satu Tuhan saja? Percaya. Dan kami memuliakan putranya yang menebus dosa manusia. Siapa? Yesus Kristus. Kemudian Made pun mulai mengangguk dan puas dengan penjelasan Yohanes. Mereka pun kemudian pergi belanja ke kantin sekolah dan makan siang. Di sini Ibu mau kalian membentuk kelompok, satu kelompok 2 orang. Rizka sama Vincent, Rafli sama Abel ya. Ayo silakan duduk. Duduknya bisa bertukar. Nah, dari cerita tentang siapa Yesus Kristus, Ibu punya 4 pertanyaan. Yang pertama, nanti langsung dijawab aja ya. Sikap apa yang kamu lakukan ketika menghadapi teman seperti Made? Made itu kan orang Buddha, terus dia kan mau pengen tahu orang Katolik tuh mengimani siapa. Jika kalian bertemu sama teman kalian di sekolah yang seperti itu, sikap kalian itu bagaimana? Itu nomor 1. Terus nomor 2, bagaimana cara kamu memberikan penjelasan tentang iman Katolikmu kepada teman yang berbeda agama? Ya, yang nomor 3, apakah terdapat pengaruh iman ketika kita berhadapan atau bergaul dengan teman yang berbeda agama? Kalian punya teman beda agama kan? Ya. Di sini pertanyaannya, apakah dengan kalian berteman dengan orang yang beda agama, teman yang beda agama itu dapat mempengaruhi iman kalian? Yang keempat, bagaimana cara kamu mensyukuri iman yang kamu miliki saat ini?
Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Ibu akan mendengarkan jawaban dari masing-masing kelompok. Yang pertama, sikap apa yang kamu lakukan ketika menghadapi teman seperti Made? Silakan, kelompok 1. Sikap kami terbuka, Bu. Nomor 2, kelompok 2. Sikap kami memberi penjelasan yang mudah dipahami, Bu. Oke, dengan terbuka dan juga memberikan penjelasan yang mudah dipahami, kita dapat memberikan penjelasan terhadap teman kita yang berbeda agama. Bagaimana cara kamu memberikan penjelasan tentang iman Katolikmu kepada teman yang berbeda agama? Silakan kelompok 2. Memberikan pemahaman sesuai ajaran Katolik. Oke, betul, memberi pemahaman sesuai dengan ajaran Katolik. Yang kelompok 1. Memberi pemahaman yang mudah dimengerti, Bu. Oke, lanjut. Apakah terdapat pengaruh iman ketika kita berhadapan atau bergaul dengan teman yang berbeda agama? Silakan kelompok 1. Tidak, karena iman adalah kepercayaan pribadi, Bu. Ya, jadi iman adalah kepercayaan pribadi kita. Jadi meskipun kita bergaul dengan teman yang berbeda agama itu tidak memengaruhi ya. Itu tergantung pribadi kita. Yang kelompok 2, silakan nomor 3. Tidak, karena iman adalah suatu kepercayaan yang bersifat lahiriah. Ya, iman itu adalah kepercayaan yang bersifat lahiriah yang lahir dari dalam batin kita ya. Yang keempat, bagaimana cara kamu mensyukuri iman yang kamu miliki saat ini? Silakan kelompok 2. Ikut terlibat di gereja, Bu. Ya, dan kelompok 1. Terus berdoa, ikut kegiatan rohani. Ya, dengan ikut kegiatan rohani, ikut misa, dan juga ikut kelompok kategorial yang ada di stasi maupun di paroki, kita bisa mengembangkan iman yang kita miliki. Oke, jawaban kalian bagus-bagus. Sekarang kita buka kitab suci dari Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai 20. Markus 16 1 sampai 20. Sudah? Tidak, Bu. Ayo kita dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat dari hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seseorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu? bagi kita dari pintu kubur. Tetapi Ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Lanjutkan lagi. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah ia menampakkan diri dalam rupa yang lain pada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitakannya kepada teman-teman yang lain
Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan berteguhlah hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah dan sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan telah bekerja dan meneguhkan firman itu dalam tanda-tanda yang menyertainya. Baik, setelah kita membaca kitab ini, ya, kita akan berdiskusi dalam kelompok lagi, tapi kelompoknya ditukar ya. Rizkal ke sini, terus Rafli ke sana. Ya, pertanyaan pertama, apa yang dikisahkan dalam kitab suci di atas, di dalam Injil Lukas tadi ya? Yang kedua, apa yang pertama kali menandakan bahwa Yesus telah bangkit? Yang ketiga, apa yang pertama kali dilihat oleh para perempuan di dalam kubur Yesus? Yang keempat, apa yang dikatakan malaikat itu? Yang kelima, apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada ke-11 muridnya? Yang keenam, apa makna kebangkitan Yesus bagi kamu? Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kita akan masuk ke kelompok 1 dulu. Apakah yang dikisahkan dalam kitab suci di atas? Kebangkitan Yesus. Ke kelompok 2? Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Oke, yang nomor 2. Apakah yang pertama kali menandakan bahwa Yesus telah bangkit? Kelompok 2. Batu terguling, Bu. Kelompok 1? Batu terguling, Bu. Oke, sudah jelas ya di situ dikatakan bahwa pertama kali mereka melihat batu terguling. Nomor 3, apakah yang pertama kali dilihat oleh para perempuan di dalam kubur Yesus? Kelompok 2. Kelompok 2. Tetapi ketika mereka melihat terdekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Oke, yang kelompok 1? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Oke. Nomor 4. Apa yang dikatakan malaikat itu? Kelompok 1. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Oke, kelompok 2. Silakan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Oke, yang terakhir ya. Yang nomor 5. Apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada 11 muridnya? Kelompok 1 dulu lah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, supaya yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oke, kelompok 2. Silakan nomor 5. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Oke, yang keenam, apa makna kebangkitan Yesus bagi kamu? Makna kebangkitan Yesus, iman kepercayaan kita tidak sia-sia. Oke, yang kelompok 1? Iman keselamatan. Iman kita keselamatan, Bu. Oke, iman kita akan diselamatkan. Dari kitab suci, dari Injil Lukas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam kitab suci tadi kita diminta untuk selalu mengorbankan iman dan juga kita menjadi saksi atau pewarta kebangkitan Yesus. Jadi, Kristus yang telah wafat, sengsara, dan bangkit
Percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu bangkit pada hari ketiga? Percaya. Percaya. Dia bangkit lalu naik ke surga dan duduk di Sebelah sebelah kanan Allah Bapa. Walaupun hanya manusia biasa, tapi kita tahu bahwa Yesus itu mempunyai sisi kealahan, di mana dia juga bisa bangkit, ya. Ya. Yang menjadi patokan ataupun pegangan kita adalah jika Kristus tidak bangkit, maka apa yang kita imani selama ini akan menjadi sia-sia. Di dalam kitab suci itu tadi juga Kristus selalu menampakkan kemuliaannya atau menampakkan dirinya ke 11 muridnya, di mana ia berpesan mereka supaya menjadi pewarta ataupun pengajar bagi semua orang. Kebangkitan Kristus juga terdapat dalam rumusan syahadat yang singkat atau aku percaya. Oke, untuk tugasnya minggu ini Ibu meminta kalian membuat doa ataupun refleksi pribadi kalian tentang iman. Ya, nanti kalian buat, terus kalian buat di kertas, pokoknya dibuat sebagus mungkin, terus nanti ditempel di dinding kamar. Nanti difoto ya, kirim ke ibu ya. Ibu. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar dan tetap berpegang teguh pada iman akan Yesus Kristus. Oke, mungkin siapa yang bisa menutup dengan doa? Saya Bu. Ya, ayo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam pelajaran kami pada malam hari ini. Semoga apa yang diberikan guru kami dapat mengerti dan memahami. Terima kasih ya Tuhan, kini kami pulang. Bimbinglah kami dalam perjalanan pulang. Hingga sampai ke dunia. Di Bapak silakan tamu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.